Saya berpikir, ramainya warung ini, apakah karena ritual saya di sana itu? Tapi dalam hati saya yakin, ini karena efeknya ritual yang saya lakukan itu. Sehingga warung saya menjadi sangat ramai, seperti saat ini. Menginjak ritual yang keempat, Kamis malam Jumat, PON yang keempat. Saya itu bingung, gimana caranya saya bisa keluar? Gimana caranya saya bisa melakukan ritual itu? Sedangkan ada suami saya. Bagaimana membuat alasan ke suami saya itu? Akhirnya saya telepon ke mbahnya. Mbah, gimana ini? Saya mau melakukan ritual yang keempat. Akan tetapi suami saya di rumah, Mbah. Suami saya ikut jaga warung. Mbahnya menjawab, ya udah Nduk, gini aja. Bilang aja alasan kalau kamu itu mau ke rumahnya Mbah. Bilang mau mengambil air yang untuk meramaikan warung itu. Seperti ritual kamu sebelumnya. Saya pikir alasan itu masuk akal juga. Hari berikutnya, saya bilang ke suami saya, ya, saya mau pergi ke rumahnya Mbah yang sering nolong kita itu, yang bikin warung ini rame. Dan ternyata di situ suami saya juga pengen ikut. Wah, bingung saya. Akhirnya saya bilang ke suami saya, loh, kalau ayah ikut, terus siapa yang jaga warung ini? Ini warungnya kan rame. Akhirnya saya diperbolehkan sama suami saya untuk ke rumahnya Mbah itu. Dan disitulah kesempatan saya untuk melakukan ritual keempat. Saya dan Pak Bowo janjian untuk ketemu langsung di Terminal Sragen. Jadi saya berangkat naik bis sendiri, dan Pak Bowo juga naik bis sendiri. Dan ritual itu kami lakukan seperti sebelum-sebelumnya. Seperti ritual 1, 2, dan ketiga. Setelah semua ritual itu beres, kami pun pulang. Hari-hari berikutnya, saya di warung. Ini warung menjadi semakin rame. Pembelinya rame ndak karuan. Hari-hari berjalan, semakin rame. Akhirnya saya dan suami bisa membeli rumah makan. Beli depot yang lumayan besar untuk tempat warung makan kami. Sampai saya juga bisa membeli rumah saya sendiri, yang awalnya dari modal yang dikasih suami itu. Saya juga berpikir, kesuksesan ini ya memang dari ritual itu, dan saya tidak memungkiri itu. Cuma suami saya tidak mengetahuinya sama sekali. Suatu hari saya teleponan dengan Pak Bowo. Pak Bowo itu mengeluh, semakin hari usahanya semakin sepi, usahanya semakin hancur, tagihan bank sangat besar dan sangat banyak. Dan sesuai instruksi Kuncen, bahwa ritual di Gunung Kemukus itu salah satu pasti ada yang hancur, dan salah satu pasti ada yang sukses. Yang sukses itu mau nggak mau harus membantu yang hancur itu. Dan di situ Pak Bowo minta bantuan ke saya. Dia minta bantuan 50 juta untuk memberesi tagihan banknya. Ya, bukan untuk memberesi semuanya sih. Itu hanya untuk membayar beberapa angsuran yang telat. Mendengar keluh kesah itu, saya tanpa pikir panjang, karena saya merasa semua yang saya punya ini juga berkat ritual dengan Pak Bowo juga. Dan Pak Bowo pun pernah bercerita ke saya kalau biaya untuk ritual itu juga tidak sedikit. Itu juga habisnya puluhan juta. Saya sendiri juga tidak tahu total habisnya sampai seberapa. Tapi ya, sebagai rasa terima kasih, ya, saya kasih saja permintaannya yang 50 juta itu. Akan tetapi, saya juga bingung, karena 50 juta itu kan bukan nilai yang kecil. Dan juga saat itu, suami saya sudah ikut di dalam manajemen pembukuan warung itu. Jadi nantinya, dia akan mengetahui keuangan saya seperti apa, dan mengetahui kalau ada nominal-nominal yang keluar dan masuk di pembukuan itu, dia pasti tahu uang itu buat apa dan kemana. Akan tetapi, saya nekat dan tidak peduli. Karena saya berpikirnya, ya balas budilah. Karena dulunya kan yang membiayai saya menjadi seperti ini juga Pak Bowo.